Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haunur Rahma, NIM 20051214027 dari kelas SI 2020A. Sini akan menjelaskan dan mensimulasikan bagaimana cara kerja Address Resolution Protocol. Sebelum masuk ke simulasi, kita harus tahu nih, apa itu ARP. Jadi, ARP atau Address Resolution Protocol merupakan sebuah protokol yang bertanggung jawab mencari tahu MAC address atau alamat hardware dari suatu host yang tergabung dalam sebuah jaringan LAN dengan memanfaatkan atau berdasarkan IP address yang terkonfigurasi pada host yang bersangkutan. Nah, pertama-tama kita harus install dulu aplikasi Cisco Packet Tracer yang bisa kalian download secara gratis di Google. Ini kita akan membuat konfigurasi jaringan. Pertama-tama kita klik Network Devices. Setelah itu kita cari dan kita pilih switch. Nah, setelah itu untuk end devices-nya kita gunakan PC. Dan di sini kita mensimulasikannya hanya dengan 3 PC saja. Nah, selanjutnya kita hubungkan ketiga PC ini dengan switch menggunakan connection atau kabel. Kita klik fast Ethernet, kita hubungkan ke switch. Kita pilih yang satu sama dengan PC yang kedua. Kita pilih fast Ethernet dan kita hubungkan ke switch. Kita pilih yang nomor 2. Dan yang terakhir sama juga, kita pilih fast Ethernet dan kita hubungkan ke switch. Kita pilih yang nomor 3. Nah, kita juga bisa mengganti nama PC ini sesuai dengan yang kita inginkan. Kita klik config dan kita ganti namanya. Di sini saya ganti menggunakan PC 1. Selanjutnya sama, kita ganti menjadi PC 2 supaya urut 1, 2, dan 3. Dan yang terakhir kita ganti namanya menjadi PC 3. Nah, setelah itu kita harus memasukkan IP address ke ketiga PC ini. Kita pilih desktop dan IP configuration. Kita klik dan kita masukkan IP address-nya. Ini terserah kalian. Masukinnya berapa IP-nya. Dan untuk subnet max-nya ini otomatis. Selanjutnya PC 2 juga sama, kita masukkan IP address-nya, kita pilih desktop, kita pilih IP configuration, dan kita masukkan IP address-nya. Selanjutnya PC 3 juga sama, kita masukkan IP address-nya. Oke, setelah itu kita cek masing-masing PC ini apakah udah ada ARP-nya. Kita cek, kita pilih yang command prompt, kita klik, kita ketik ARP-A. Kalau misalnya no ARP entries found, itu berarti belum ada ARP-nya. Kita cek untuk PC 2 sama ARP-A sama no ARP entries found. Dan untuk PC 3 juga sama, pasti belum ada ARP yang masuk. Jadi dia pasti seperti itu. Nah, selanjutnya kita klik simulation dan kita pilih show all. Selanjutnya kita klik yang ini nih, gambar seperti message atau PDU, dan kita akan mengirimkan pesan dari PC 1 ke PC 3. Dan jangan lupa kita edit filtersnya dulu, kita centang yang ARP. Selanjutnya udah muncul tuh device-nya, yaitu PC 1. Kita jalankan saja. Dan ini udah ada, kita akan mau kirim dari PC 1 ke PC 3 dengan IP yang tertera.
Nah, selanjutnya kita jalankan simulasinya. Jadi kita akan kirimkan dulu ke switch, lalu dari switch kita akan dikirimkan ke PC 2 dan PC 3. Nah, di PC 2 ini ada tanda silang karena PC 2 ini tidak menerima pesannya karena tidak sesuai dengan IP yang dia miliki dan IP tujuannya. Dan PC 3 karena sesuai, jadi dia menerima pesan yang dikirimkan oleh PC 1. Kita bisa cek PC 2. Untuk outliers-nya dia tidak ada karena emang dia tidak menerima. Untuk PC 3, outliers-nya terisi karena dia menerima pesannya. Nah, selanjutnya PC 3 harus mengembalikan pesannya. Kita kembalikan, ini menjadi feedback supaya PC 1 tuh tahu bahwa PC 3 sudah menerima pesan yang dia kirimkan. Lihat PC 1, nah seperti ini. Nah, selanjutnya kita klik yang real time, kita cek ARP-nya masing-masing, command prompt, dan kita ketikkan ARP-A, dan di sini sudah ada, berarti ini sudah terjadi transmisi data antara PC 1 ke PC 3, dibuktikan dengan adanya IP address PC ketiga. Dan untuk PC ketiga, jika pasti sudah ada transmisi data, dibuktikan dengan terdapatnya IP address dari PC 1. Dan untuk ke PC 2, karena dia tidak menerima, otomatis dia juga masih belum ada ARP yang masuk. Sekian simulasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah menonton.